Teruntuk warga negara Malaysia yang nyangkut komen-komen di video gue. Gini ya saudaraku, saudara serumpunku, gue setuju banget kalau misalnya kalian tuh punya undang-undang yang harus ditaatin, setuju. Gue juga setuju tuh kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang datang ke negara lu tanpa izin, harus ditindak. Tapi masalahnya ya nggak ditembak juga, sampai mati lagi. Jadi ini bukan masalah kita membela orang-orang yang salah gitu, bukan. Ini masalahnya asal tembak. Sebenarnya kalau ada warga negara Indonesia yang datang ilegal terus lu amanin, terus lu tangkap aja tuh sebenarnya case close, nggak ada masalah. Kita pun juga warga negara Indonesia aman-aman aja. Dan itu yang namanya konsekuensi. Kan udah ada perjanjian antar negara ASEAN kalau nggak boleh asal tembak. Terus statement gue yang minta Pak Prabowo untuk kasih statement untuk diusut tuntas, untuk dicari keadilannya, itu bukan semata-mata ngajak perang, bukan. Biar semuanya clear aja gitu. Jadi kalau nanti ternyata terbukti nih aparat kalian asal tembak, nah itu biar pemerintah kalian itu yang hukum tuh. Tahniah agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Saudara, jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia. Kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun, kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana maruah kita pada saat itu telah diinjak-injak. Saat itu kedutaan Malaya yang berada di Jakarta, Medan telah dipijak, dibakar. Tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera, lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku, pijak bendera ni. Tunku menangis kecewa dengan tindakan kita. Tunku angkat bendera, lambang Pancasila Indonesia gantung letak di tempat yang tinggi kerana saat itu Tunku ingin mengajar kita, carilah kedamaian. Kalian marah pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Kerana itu saya cakap tak perlu kecam. Cara kami pula mencari kedamaian. 2017, 2018, 3 rakyat Malaysia ditembak di Indonesia kerana mengedar darah. Kami tak tunjuk perasaan kerana kami tahu tindakan mereka itu salah. Tapi 2011, pelajar Malaysia dibunuh ketika cuba mempertahankan diri ketika dirompak. Kami tuntut keadilan. Tapi bukan dengan kekerasan. Kami serahkan kepada pihak berkuasa kalian untuk lakukan siasatan. Sehingga hari ini, Malaysia tak mahu kekerasan. Dalam novel yang saya tulis pun tentang pasangan cinta antara Malaysia dan Indonesia pun untuk mencari kedamaian. Oleh itu, Malaysia dan Indonesia, ayo tutup sengketa. Wahai rakyat Malaysia dan juga aparat-aparat di Malaysia, saya sangat menyayangkan tindakan kalian yang memperlakukan orang Indonesia seperti ini, ya. Hanya karena ilegal, lantas kalian menembak mati 1 orang, ya, dan 4 orang sekarang kritis. Lalu kemudian warga Malaysia seperti yang teman-teman saksikan, mereka bersorak-sorai, mereka bergembira ria, mereka happy, mereka mengucapkan selamat kepada APMM atau aparat mereka yang sudah melakukan tindakan keji seperti itu. Bahkan tadi seorang anak muda dari Malaysia, ya, influencer dari Malaysia, mereka membenarkan tindakan mereka dan mengait-ngaitkan dengan masa lalu. Sejarah Tunku Abdul Rahman yang sudah merupakan zaman sejarah, masih mereka angkat itu sebagai pembenaran atas sikap mereka pada hari ini. Ya. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa di masa lampau yang sudah lewat belasan atau puluhan tahun yang lalu, mereka ungkit-ungkit lagi demi membenarkan kejadian yang kemarin. Ya. Jadi tidak ada rasa keprihatinan, tidak ada rasa duka cita. Yang ada adalah rasa kepuasan dari hati rakyat Malaysia ini. Mereka puas, mereka berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh aparat mereka yang membunuh secara keji terhadap pekerja-pekerja dari Indonesia, ya. Oke, untuk rakyat-rakyat di Malaysia, kalian perlu ketahui bahwa kalau kalian ungkit-ungkit yang sudah berlalu, kami juga pun bisa ungkit-ungkit yang sudah berlalu. Asal kalian tahu, sudah ada 75 orang Indonesia yang mati, ya, di tangan aparat kalian tanpa melalui proses peradilan. Nah, itu 75 orang yang meninggal ini dari aparat Malaysia. Belum lagi dari majikannya, warga sipil Malaysia, ya. Atau saya spill satu-satu orang
NTT ya, dari provinsi saya yang pernah bekerja di Malaysia, lalu kemudian diperlakukan secara kasar di sana, digigit oleh anjing peliharaannya sampai mati, lalu kemudian mayatnya dibawa pulang ke NTT ya. Dan itu bukan 1-2 kasus, tapi udah banyak yang mati sia-sia di Malaysia, lalu kemudian jenazahnya dipulangkan kembali ke Indonesia ya. Jadi ini saya bingung, kenapa kok bisa ya rakyat Malaysia malah membenarkan tindakan aparat mereka yang memperlakukan secara keji terhadap para pekerja-pekerja dari Indonesia. Oke guys ya, kali ini saya akan menampilkan reaksi lagi, komentar dari orang Malaysia dan juga orang Indonesia ya terkait dengan insiden penembakan oleh APMM terhadap pekerja migran Indonesia yang kemarin keluar secara ilegal ya. Tetapi saya perlu disclaimer dulu bahwa saya tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh para pekerja migran Indonesia itu ya, yang masuk keluar tanpa melalui proses yang sah. Mereka masuk keluar melalui proses yang ilegal. Namun di sisi lain saya tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia yang sebenarnya itu dapat melalui proses peradilan atau proses hukum, tapi mereka malah memilih jalan yang sangat keji dengan menembak mati warga negara Indonesia. Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia nggak boleh diam aja. Kita sudah mewawancarai 3 orang ya, yang kena itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada penggunaan alat dan tidak ada sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi di Raja Malaysia. Saya lebih percaya keterangan masyarakat kita dan jangan pernah percaya keterangan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Karena begini Mas, peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Enak kali kalian ya, polisi Malaysia ya, main hakim sendiri, suka-suka sama rakyat Indonesia. Kalau memang ada rakyat Indonesia yang bekerja ya, menjadi pekerja migran yang tidak punya izin, tidak punya dokumen resmi, tertibkan dong, tangkap, tahan, proses berdasarkan undang-undang kalian ya, berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Jangan asal main dor-dor dong ya, itu namanya main hakim sendiri bos. Polisi Malaysia harus bertanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban, terutama terkhusus ya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari saya pribadi ya untuk keluarga Bapak Basri, salah satu WNI yang jadi korban polisi Malaysia. Dan saya doakan semoga 4 lainnya bisa segera sembuh, pulih, dan memberikan kesaksian ya betapa itu polisi-polisi Malaysia itu. Tapi masih nggak masuk akal kok kawan-kawan. Bayangkan aja mereka lagi di kapal 5 WNI, kedapatan polisi Malaysia bahwa mereka masuk Malaysia tidak punya izin dan dokumen resmi, ya kan? Berarti kan mereka harusnya takut dan lari kan? Ya kan, cenderungan orang kan kalau sudah begitu malah lari, bukannya malah seperti kata polisi Malaysia melawan, melakukan perlawanan. Nggak masuk akal menurutku. Jadi aku duga kuat ya, kemungkinan besar mereka setelah kedapatan tidak punya dokumen resmi, mereka mencoba kabur, melarikan diri, namun dikejar, dan disitulah mereka melakukan aksi dodor itu. Kami rakyat Indonesia menuntut negara Malaysia untuk segera membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di tengah laut itu ya, dan negara Malaysia juga harus berani ya menindak, melakukan penyelidikan dan investigasi kepada polisi-polisi kalian ya. Dan terakhir, kami berharap pemerintah Indonesia segera menerbitkan nota diplomatik ya, mengirimkan kepada Malaysia bentuk protes atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kami rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Oke guys ya, jadi ada 2 versi pengakuan di sini. Versi pertama dari aparat Malaysia. Mereka mengatakan bahwa mereka melakukan tindakan tegas tersebut karena pekerja Indonesia melawan mereka. Lalu kemudian mereka, pekerja Indonesia ini juga mengeluarkan parang, senjata tajam untuk melawan mereka. Makanya mereka terpaksa melakukan tindakan seperti itu. Lalu yang berikutnya, versi dari pekerja migran Indonesia yang menjadi korban. Mereka mengaku bahwa kronologisnya tidak seperti itu. Mereka tidak pernah melawan, mereka juga tidak menggunakan parang untuk mau menyerang aparat kepolisian Malaysia. Dari Indonesia sudah menjadi panas ya. Kita lihat media di Jakarta memutarbelikkan apa yang berlaku ya.
mereka sengaja membuat provokasi. Kononnya pihak APMM sengaja menembak warga negara Indonesia, ya, bahawa tidak ada langsung belas kasihan di pihak APMM dalam menjalankan tugas mereka menyelamatkan sempadan Malaysia, tuan-tuan, ya. Hakikatnya yang kita tahu setakat ini ialah bot itu membawa penumpang-penumpang yang keluar Malaysia secara haram, secara illegal, ya. Dan Tekong itu tahu. Tekong bot itu tahu dia keluar secara haram, dia telah melanggar undang-undang Malaysia. Kerana itu Tekong tu lari. Tekong tu lari apabila disuruh berhenti oleh pihak anggota APMM, tuan-tuan, ya. Maka mana-mana pihak, ya, mana-mana pihak dalam keadaan yang gelap gelita jam 3 pagi akan menembak, ya, menembak mana-mana bot, ya, yang tak berhenti apabila disuruh berhenti. Itu sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan, ya. Dan kita kena faham, ya, keadaan itu ialah 3 pagi, gelap gelita, ya, yang nampak hanya bot bergerak. Manalah anggota APMM nak tahu dalam bot tu adalah orang-orang awam, ya. Kepada APMM, yang dalam bot tu adalah penjenayah, ya, kerana mereka lari apabila disuruh berhenti. Hanya penjenayah akan lari. Kalau tak buat salah, mengapa nak lari? Ya, kalau tak buat salah, mengapa nak lari? Ini soalan yang harus orang Indonesia, ya. Aduh, ini banyak kali nih ya orang Malaysia yang nonton videoku yang ini dan tapi salah tangkap, ya. Aku perjelas di sini, ya. Ini aku duga kuat nih orang Malaysia nih yang komen, ya. Kalau kamu betul dan nggak salah, kenapa lari? Kami ada undang-undangnya. Sila ikut undang-undang kami. Lah, ini berarti nggak paham maksudku nih. Emang yang bilang 5 WNI itu nggak salah siapa? Makanya kau jelas dikit nonton videoku, jangan setengah-setengah. Kan di situ aku udah bilang kalau ada pekerja migran Indonesia yang masuk, ya, tanpa izin resmi, tanpa dokumen resmi, kalian tangkap saja, tahan, ya, ikutin prosedur hukum yang berlaku di sana, ikutin undang-undang kalian, silakan. Tapi jangan main dodor dong, ya. Itu namanya main hakim sendiri. Silakan proses, silakan adili berdasarkan undang-undang kalian ke pengadilan. Itu baru mantap. Ingat ya, remember bro, ya. Manusia itu punya human right, ya, atau hak asasi manusia yang di dalamnya itu ada hak untuk hidup. Jadi jangan asal main dodor aja, ya. Emang mau ada warga negara Malaysia di Indonesia terus polisi Indonesia suka-suka seperti nilai kasusnya? Mau? Kan nggak mau kan, ya nggak mungkin juga kami lakukan. Setelah aku riset lebih dalam, ya, ada LSM Migran Care mencatat setidaknya ada 75 orang pekerja migran Indonesia yang kasusnya sama seperti 5 WNI ini, bahkan lebih parah lagi nasibnya, ya. Dan ini semua di tangan aparat Malaysia. Bayangkan coba. Dan kasusnya menguap begitu aja. Bayangkan, ngeri sekali. Jadi ku jelaskan sekali lagi, 5 WNI itu salah, ya, tapi tolong caranya yang benar, ya. Dan juga sampai sekarang kalian tidak bisa menunjukkan bukti, ya, Malaysia. Mana bukti bahwa 5 warga negara Indonesia melakukan perlawanan? Itu satu. Yang kedua, mana bukti ada alat-alat yang digunakan untuk perlawanan ataupun apa aja deh, bukti mana? Mau kalian bilang kalian percaya maritim Malaysia, ya silakan. Yang jelas kami tidak mungkin mendengar satu pihak, harus 2 pihak. Pihak Malaysia bilang ada perlawanan, ayo ajukan buktinya. Mana buktinya? Masalahnya korban-korbannya sudah dikonfirmasi, bilangnya tidak ada perlawanan, terus juga hanya lari. Tapi kok sampai didodor, ya? Jadi mana yang benar ini? Ya kan, ya, semoga harapan kami Malaysia segera membuktikan, ya kan, ada bukti-bukti yang ditunjukkan lewat media. Jadi kami pun bisa yakin. Oke, terima kasih. Abang, kalau kamu mau perkara ini tidak berlaku lagi di masa akan datang, tolonglah masuk ke negara Malaysia ni secara halal, secara sah, ada dokumen lengkap, bukan dengan cara macam gini. Mana-mana negara pun, kalau perairan negara diorang diceroboh, memang kena ambil tindakan. Kita serahkan kepada pihak kerajaan Malaysia
untuk tindakan yang selanjutnya. Pada tahun 2017, kapal nelayan Malaysia pernah kena tembak dengan penguat kuasa negara Indonesia secara rambang. Padahal nelayan Malaysia tu masih lagi mencari ikan di perairan Malaysia, tak ceroboh perairan Indonesia. Terus kamu lagi mau apa? Kita Malaysia, Indonesia ni negara serumpun. Kalau boleh, kita tak nak selesaikan dengan cara yang tidak baik. Kalau boleh, kita selesaikan dengan cara baik. Okay lah. Ciao. Oke guys, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, orang-orang Malaysia akan selalu mengaitkan dengan hal-hal yang sudah berlalu, ya. Makanya mereka tepuk tangan nih atas tindakan yang dilakukan oleh tentara mereka atau aparat mereka. Mereka membenarkan tindakan mematikan manusia dengan cara yang seperti itu. Kalau mereka mengait-ngaitkan dengan hal yang sudah berlalu, itu artinya ada dendam yang masih tersembunyi di hati mereka, ya. Dan dendam itu akan selalu mereka bawa. Ketika ada orang Indonesia yang melakukan pelanggaran, dendam itu keluar dari hatinya dan mereka akan melakukan tindakan tegas, ya. Motifnya yaitu karena masih ada dendam-dendam di masa lalu, ya. Jadi kalau kita mau berbicara bahwa kasus ini harus diselesaikan secara damai, harus bisa diakhiri, tapi kalau dendam itu masih disimpan, ya sampai kapanpun, ya, tidak akan selesai, akan terulang kasus-kasus yang seperti ini. Pak Cik, Mak Cik, saya mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh 5 pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Dan saya pun sama sekali tidak membenarkan tindakan ilegal mereka sebagai alasan untuk perlakuan yang mereka terima. Pelanggaran tersebut memang tidak bisa dibantah, dan mereka seharusnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kita harus bertanya, apakah sebuah pelanggaran administratif seperti ini layak dibayar dengan tindakan brutal yang menghilangkan 1 nyawa dan melukai 4 lainnya? Apakah kesalahan hukum dalam mencari nafkah harus dibayar dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Hukum itu harus berbicara tentang kemanusiaan, karena setiap individu berhak diperlakukan layak sebagai manusia. Meskipun mereka melanggar hukum negara Malaysia, itu tidak memberi hak kepada aparat untuk melakukan eksekusi di tempat. Mereka berangkat ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah, bukan pemberontak. Kehilangan nyawa dan luka-luka yang dialami 5 PMI ini adalah tragedi yang tak seharusnya terjadi. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Tindakan kekerasan yang mematikan terhadap mereka yang tidak bersenjata sangat sulit dibenarkan. Sebuah pelanggaran administratif tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa dan penderitaan fisik yang tak terhingga. Mengenai klaim pembelaan diri aparat Malaysia yang mengatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk pembelaan diri karena merasa diserang terlebih dahulu, saya meragukan itu. Bagaimana mungkin sekelompok sipil yang hanya menggunakan perahu kecil berani menyerang aparat negara yang menggunakan kapal besar, lebih cepat, lebih canggih, dan dilengkapi persenjataan lengkap? Klaim ini sangat sulit diterima logika. Kepada pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia harus menuntut keadilan. Tindakan kekerasan ini tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian serius. Kejadian ini bukan hanya soal 5 individu, tetapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ketika nyawa seseorang dikorbankan tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak berpangku tangan. Tindakan yang menghilangkan nyawa dan menyebabkan luka serius harus dihentikan. Jika kita diam, maka kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Kita harus mendesak agar kejadian ini diselidiki secara transparan dan agar mereka yang bertanggung jawab dihadapkan pada hukum. Peristiwa serupa tidak boleh terulang. Mari kita bersama-sama mengingatkan dunia bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap manusia, apapun alasan dibaliknya,
harus diselidiki dan dihukum dengan adil. Tidak ada tempat bagi pembenaran untuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kita sebagai bangsa harus menjadi bagian dari perubahan yang menuntut keadilan, menghargai kemanusiaan, dan membela mereka yang tidak dapat membela diri. Thank you. Peristiwa terjadinya penembakan 5 warga negara Indonesia oleh maritim Malaysia ya. Banyak yang tak boleh terima benda tu ya. Banyak tak nak tahu apa penyebabnya ya. Yang mereka tahu itu satu pelanggaran HAM ya. Itu satu tindakan tak berperi kemanusiaan ya. Pernah terfikir tak oleh orang-orang di Indonesia sana ya, terutama pejabat-pejabat petinggi-petingginya ya, bagaimana ya rakyat Indonesia dalam negara Malaysia ini ya melakukan aktiviti-aktiviti yang banyak kadang-kadang melanggar undang-undang dalam negara Malaysia nih ya. Berapa ramai rakyat Indonesia yang menjadi ilegal di dalam negara Malaysia ini ya. Bahkan kerajaan Malaysia dah memberi pengampunan. Setiap tahun aku rasa ada je program-program ya yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ini. Tapi di saat terjadi seperti ini ya, coba pernah pikir tak berapa ramai tekong-tekong Indonesia yang memulangkan rakyat Indonesia yang kosong di perairan Malaysia, ditangkap, banyak juga yang digagalkan. Pernah ditembak tak? Tak pernah. Ya, baru ini kali. Sebab apa? Ini kali ya. Dia orang dulu yang menyerang, melanggarkan botnya di malam hari itu. Pikir ke situ. Oke, jadi komentar dari ibu dengan nama akun TikToknya itu Jantung Pisang ya. Saya nggak tahu nama aslinya. Jadi kita panggil inisial aja ya, Ibu Lonteng. Jadi menurut Ibu Lonteng ini, aparat Malaysia itu melakukan tindakan yang benar karena para pekerja migran Indonesia yang ilegal ini, mereka yang melakukan perlawanan terhadap APMM. Mereka juga menabrakkan kapalnya ke kapalnya APMM ya. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Ibu Lonteng ini, seakan-akan dia ada di lokasi kejadian. Dia udah tahu betul, ada bukti yang menguatkan omongannya dia itu ya. Ibu Lonteng, apakah Anda mengatakan seperti itu? Ibu Lonteng sudah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk memvalidasi kata-kata Anda. Kalau kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh korban, mereka mengatakan bahwa mereka tidak melakukan perlawanan apapun, apalagi sampai mengeluarkan senjata tajam. Ya, mereka murni melarikan diri karena mereka merasa ilegal. Lantas kemudian mereka ditembak secara membabi buta oleh aparat Malaysia. Jadi Ibu Lonteng berikan pernyataan yang objektif ya, Ibu Lonteng. Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta datang langsung ke negara Malaysia. Bila ada pekerja sekalipun dia ilegal, pekerja migran ilegal, pendekatannya nggak boleh ada penembak, apalagi ke. Tapi pendekatannya ada pendekatan hukum atau deportasi. Yang dilakukan oleh polisi kerajaan Malaysia ini adalah bukan penegakan hukum terhadap pekerja migran. Itu kalau nggak ada tenaga kerja di Indonesia. Sebagai ILO governing body saya tahu itu ekonomi Malaysia. Yes, saya sangat setuju sama Bapak Said Iqbal. Ya, beliau adalah Presiden Partai Buruh dan sekaligus juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Benar sekali, pemerintah Indonesia harus segera dan secepatnya membentuk tim khusus, ya, tim pencari fakta yang berangkat ke Malaysia untuk mencari mana yang benar nih, ya kan? Karena dua yang berbeda gitu loh. Satu, Malaysia dari polisi maritimnya mengatakan bahwa ada perlawanan, ada alat-alat yang digunakan untuk perlawanan, ya kan? Mereka terpaksa untuk melakukan dodor itu, ya kan? Dan juga Indonesia bilang setelah dikonfirmasi kepada para korban hanya mengatakan tidak ada perlawanan, mereka hanya lari. Namun kenapa didodor? Nah, ini yang janggal kawan-kawan. Dan kabar terbaru, Indonesia melalui KBRI yang ada di Kuala Lumpur sudah mengirimkan nota diplomatik yang isinya permintaan klarifikasi, protes atas yang terjadi sama 5 WNI itu. Namun sampai sekarang belum ada responnya
dan DPR sedang menunggu responnya. Ayo dong Malaysia, segera buat responnya dong, biar kita paham nih arahnya kemana. Tunjukkan dong itikat baiknya, respon itu nota diplomatik kami. Kalau enggak ya, kami rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah Indonesia harus segera bawa kasus ini ke Mahkamah Internasional agar diadili di sana deh ya, sama Mahkamah Internasional dan PBB. Ingat-ingat loh ya, pekerja migran Indonesia baik legal maupun sebaliknya banyak sekali, bahkan informasinya katanya jutaan yang ada di Malaysia untuk membantu usaha-usaha ya, mau besar mau kecil yang ada di Malaysia. Jadi jangan sampai ini menjadi contoh dan presiden buruk ya, karena perkara 5 WNI ini ya, sehingga Indonesia menarik semua pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia ya, akibatnya ekonomi kalian bisa menurun. Jadi tolonglah Malaysia ya, jaga hubungan baik ya, respon baik agar masalah ini cepat selesai. Terima kasih. Oke, kalau solusinya seperti itu, biasanya dari Malaysia mengatakan bahwa oh nggak apa-apa, kami nggak rugi ya, silakan tarik pekerja migran dari Indonesia. Kami akan mendatangkan Bangladesh ya, mendatangkan dari negeri-negeri yang lain ya. Nah, itu justru lebih bagus ya. Saya lebih setuju jika pekerja-pekerja migran dari Indonesia yang ada di Malaysia itu ditarik semua ya, kembali pulang ke tanah air atau bekerja ke negeri yang lain selain Malaysia. Jadi biarkanlah Malaysia dipenuhi oleh orang-orang Bangladesh ya. Kalau dikatakan serumpun ya, menurut saya Malaysia lebih cocok serumpun dengan Bangladesh ya, karena mereka ibaratkan kakak beradik yang akur, yang sama-sama saling mencintai, sama-sama saling hidup aman dan damai ya. Nah, untuk pekerja migran Indonesia, alangkah baiknya pemerintah kita segera tarik saja untuk kembali pulang ke tanah air atau bekerja ke negeri yang lain. Lagi heboh soal migran yang ikut lewat belakang, ikut tekong, kena tembak. Awal-awal saya dengar ceritanya bilang 5 orang yang kena tembak, tapi nyatanya cuma 1 orang, dan yang 1 bilang kritis, terus yang 3 luka biasa. Ceritanya itu Maritim Malaysia bekerja dengan betul dan tidak salah, karena ini negara orang Malaysia. Kamu balik tidak resmi, secara haram lewat belakang, dan sesuai itu Maritim Malaysia suruh berhenti, jangan lanjutkan perjalanan, karena itu salah. Karena mereka tidak dengar baku lawan. Maritim itu tidak tembak manusia, Maritim Malaysia tidak tembak manusia, mereka tembak bootnya, itu dia punya kapal. Jadi tertembaklah manusia itu, dan mereka saling berlawanan lah. Terus sekarang satu Indonesia heboh, katanya suruh yang tembak itu dihukum seberat-beratnya lah, terus disuruh minta maaf lah. Permisi, kalian itu cari tahu dulu punca masalahnya dari mana. Jangan akibat mereka yang lewat belakang yang pulang yang kena bikin masalah itu. Satu Malaysia ini, migran Indonesia banyak, berjuta-juta orang yang kerja di sini. Minta maaf, ada juga yang kosongan, dan ada juga yang punya surat. Karena apa? Ditipu, diberi janji-janji palsu. Siapa juga yang tidak mau punya surat resmi, tidak mau punya permit, tidak mau lengkap, semua mau. Tapi rumit, ribet, dan ada sampai terpaksa. Bukan mereka mau juga, mereka lewat dari belakang, bukan mereka mau. Tolong, jangan gara-gara sudah ada 1 yang meninggal, ya sayang nyawa, betul sayang nyawa, tapi korbannya itu berjuta-juta warga Indonesia yang mencari nafkah di negara Malaysia sini menjadi korbannya. Maritim Malaysia itu cuman menjalankan tugasnya dengan betul dan tidak salah. Kalian para itu yang omong mulut besar itu, cek baik-baik dulu punca masalahnya di mana. Jangan asik-asik bilang Maritim Malaysia salah, Maritim Malaysia salah. Cek dulu orangmu salah apa tidak. Saya pun warga Indonesia, saya tahu saya warga Indonesia. Mungkin saya omong di sini banyak yang kecam, tapi saya di sini ngomong menurut pandangan saya. Anda mengatakan seperti itu, apakah Anda memiliki bukti? Apakah Anda terjun langsung ke lokasi? Apakah Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri? Jadi berilah penilaian yang objektif. Itu Anda dengarkan dari versi yang mana?
Coba Anda dengarkan dari pengakuan para korban ini. Mereka mengaku bahwa mereka tidak melakukan perlawanan. Mereka tidak juga mengangkat-angkat parang seperti yang dikarang-karang oleh aparat Malaysia ini, ya. Jadi tidak ada baku lawan di situ atau terjadi perlawanan di situ. Yang terjadi adalah aparat dari Malaysia ini yang menembak orang Indonesia. Lalu tadi Anda mengatakan aparat hanya menembak kapal atau menembak bot. Pertanyaannya, kalau hanya tembak itu kapal, kenapa manusia yang jadi korban? Kenapa manusia ada yang tewas, ada yang luka-luka berat, ya? Kok bisa ya salah tembak kapal tapi 5 orang ini terkena tembakan semua? Itu maksudnya seperti apa? Itu artinya memang sengaja menembak manusianya, bukan tembak itu kapal. Kalau tembak itu kapal hanya 1 atau 2 orang yang terluka, nah, masuk akal, ya, masih bisa kita pikirkan secara logis. Tapi kalau 5-5-nya kena tembak semua, jangan Anda ngarang-ngarang cerita bahwa ini tidak sengaja, itu hanya karena tembak itu, speedboatnya itu tidak sengaja kena manusia, ya. Jadi tolong kalau Anda tidak punya bukti, ya, jangan asal berbicara seperti orang goblok seperti itu. Hukum dan kemanusiaan, dua sisi yang tak boleh dipisahkan. Kita semua memahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan, aturan dan kebijakan yang wajib dihormati. Indonesia tidak pernah membenarkan warganya memasuki negara lain, termasuk Malaysia, secara ilegal. Begitu pula sebaliknya, kita juga tidak membenarkan warga asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yang resmi. Prinsip saling menghormati batas-batas negara dan menegakkan aturan adalah fondasi dari hubungan antar bangsa yang beradab. Namun, yang lebih mendasar dari sekedar hukum tertulis adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan dalam penerapannya. Kita boleh menegakkan aturan, tetapi kita tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan dalam melakukannya. Kita mengutuk keras segala bentuk tindakan yang menjadikan ilegalitas sebagai dalih untuk melakukan kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa. Sebuah pelanggaran administratif tidak boleh serta-merta dijatuhi vonis kematian. Setiap manusia, bagaimanapun kondisinya, berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya yang dijunjung tinggi adalah profesionalisme dalam menangani pelanggaran hukum, bukan sekedar menegaskan kekuasaan dengan tindakan yang represif, yang merenggut nyawa tanpa proses hukum yang jelas. Jika seseorang terbukti melanggar, maka jalankan proses hukum sebagaimana mestinya. Tindakan main hakim sendiri, terlebih dengan cara-cara yang melampaui batas kemanusiaan, tidak bisa dibenarkan dalam sistem hukum yang modern dan beradab. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha memahami mengapa masih ada orang-orang yang nekat menyeberangi batas teritorial tanpa dokumen resmi. Tidak semua dari mereka adalah pelaku kejahatan. Sebagian besar hanya korban keadaan, orang-orang yang terpaksa mengambil resiko besar demi menyambung hidup dan memberi makan keluarga mereka. Mungkin mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang aturan keimigrasian, atau mereka menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang memperdaya mereka dengan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik. Apakah kesalahan mereka harus dibayar dengan nyawa? Apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi dalam menegakkan aturan? Jika hukum adalah panglima, maka keadilan harus menjadi ruhnya. Menegakkan hukum bukan berarti mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hukum yang beradab adalah hukum yang memberikan perlindungan kepada semua orang, termasuk mereka yang melanggar, dengan tetap memberikan ruang bagi proses hukum yang transparan dan tidak sewenang-wenang. Sekali lagi, kita tidak membenarkan masuknya pekerja migran secara ilegal. Tetapi kita juga tidak membenarkan penegakan hukum yang mengabaikan martabat manusia. Setiap individu yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
bukan langsung dieksekusi tanpa kesempatan untuk membela diri. Jika kita membiarkan kebrutalan menjadi bagian dari sistem hukum, maka kita telah gagal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Thank you. Oke, jadi pemikiran dari Abang Dean Natsir ini sangat bagus sekali, dan saya berharap orang-orang Malaysia harusnya punya pemikiran yang seperti ini. Isi pemikirannya paling tidak sama, ya. Bahwa kita sama-sama mengecam tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, yang melanggar hak asasi manusia. Bukan malah orang-orang Malaysia ini bangga dengan tindakan aparat APMM kalian malah mengucapkan apresiasi, terima kasih, tahniah kepada aparat kalian yang sudah melakukan tindakan brutal dan keji seperti itu. Itu tidak dapat dibenarkan. Jadi saya mohon pada orang-orang Malaysia, paling tidak kalian bisa mencontohi pemikiran-pemikiran orang Indonesia yang lebih luas, ya, yang lebih menghargai, menghormati hak-hak asasi manusia. Kita berharap keadilan dan hukum yang sudah diatur sedemikian rupa itu dapat berlaku dengan baik, ya. Tapi kalau itu tidak berhasil, ya seperti saya katakan tadi, keadilan yang akan diambil sendiri oleh rakyat Indonesia suatu saat nanti, ya. Karena orang Malaysia mengait-ngaitkan dengan yang sudah berlalu, itu artinya ada dendam di hati mereka, dan kita sebagai orang Indonesia tentu harus lebih waspada, ya. Teman-teman, saya di sini bukan bermaksud untuk mau memanas-manaskan, tetapi saya ingin agar kita tampil sebagai bangsa yang lebih tegas lagi. Jangan mau kita jadi korban terus, ya, apalagi oleh negara seperti Malaysia. Saatnya kita bangkit dan kita memberikan ketegasan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Oke guys, saya kira itu saja. Mudah-mudahan keluarga korban yang kemarin yang sampai meninggal itu diberikan kekuatan, ya, diberikan kesabaran, dan para korban-korban lain yang masih dalam proses penyembuhan, yang masih di rumah sakit, kita doakan semoga mereka lekas pulih, lekas sembuh, ya. Dan kita doakan semoga para pekerja-pekerja migran Indonesia dimanapun mereka berada, mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kekuatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin.